Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan. Hidup, kata hidup memang ibaratkan seperti makan jamu, minum jamu ya. Minum jamu itu pahit rasanya. Dan kepahitan itu memang harus kita terima di dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Dan kita yakin kepahitan itu akan juga berakhir di dalam kehidupan kita. Karena setiap minum jamu ada pahit, pasti terakhir dikasih minum manis. Nah itulah, karena kepahitan itu adalah suatu cobaan, tantangan bagi kita sebagai orang percaya. Maka di dalam kehidupan itu kita jangan lupa ada Tuhan yang tetap menolong kita. Karena kemurahan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan kita percaya jamu itu memang pahit, tapi ada berkatnya bagi dalam kehidupan kita. Yaitu terakhirnya dikasih manis, yaitu kemurahan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, yaitu kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. 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 Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Kami bukanlah apa-apa di hadapan-Mu. Engkaulah yang mampu, karena Engkaulah adalah kemurahan bagi dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Kami yakin dan kami selalu percaya kepadamu. Apa silah hidup ini tanpa kemurahan dan kasih-Mu, tanpa keajaiban-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu kami satu persatu apa yang kami keluhkan, apa yang kami persoalkan masalah di dalam kehidupan ini. Tapi satu hal kami selalu yakin kepadamu, bahwa ada kemurahan dan keajaiban bagi di dalam kehidupan kami, bagi yang percaya kepadamu ya Tuhan. Tolonglah anak-anak-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Engkau tahu seberapa besar kemampuan kami sebagai manusia, seberapa kekuatan kami. Tapi selalu kami harap dan angkat kami, tangan kami kepadamu. Biarlah Engkau yang turunkan tangan-Mu untuk menjamah kami ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau menguatkan melalui biru kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semua ini ke dalam kasih-Mu. Biarlah Tuhan menuntun memimpin kami sepanjang hari yang akan kami lalui, sebagaimana Engkau telah menuntun kami, memimpin kami sehari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ini ke dalam kasih-Mu dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan menjamah kami melalui kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, aku cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalala, aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kiko. Bagiku terang bagi jalanku, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau
Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Kau di sisiku. Aku takut asal Kau bersertaku, bersertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di hari Minggu ini, kami kembali menggunakan waktu yang ada untuk beribadah, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami meyakini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, menyambut kami, memberkati setiap kami, dan menyatakan perkataan-perkataan atau pesan-pesan khusus di pagi ini untuk kami semua. Biarlah kami menjadi umat-Mu, umat kesayangan, umat yang senantiasa menunjukkan ketaatan dan mau diproses oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin serupa dengan Tuhan. Mari berkata-kata kepada setiap kami dan urapi hamba-Mu, supaya kehadiran hamba tidak menjadi sia-sia. Waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, suara saya agak terganggu ya, sidang jemaat, mengingat kemarin ada pendampingan pramuka sebagai sebutannya itu sebagai kakak pembina lah, begitu ya. Jadi di suasana pramuka itu saya dipanggil kakak ya, dari anak SD sampai ke SMK panggilnya Kak Paran gitu. Ya agak lucu memang kedengaran, tapi memang situasi yang menuntut. Ya karena pramuka begitu ya. Di daerah Bogor, Kampung Jawa. Suara ini hilang karena faktor harus berteriak. Teriak untuk mengamankan suasana. Jadi dari tahun 2000 sampai kemarin setiap ada kegiatan pasti menjagai anak-anak, karena itu bagian dari tanggung jawab begitu. Jadi pagi ini saya bukan penyanyi rocker ya Pak Yohanes, tapi memang suaranya udah seperti ini. Iya. Baik, kita akan melihat firman Tuhan dari Imamat pasal 19 ayat 18 yang tidak jauh berbeda dengan berita mimbar kita. Imamat 19 ayat 18.
Karena hanya satu ayat, kita akan baca bersama-sama ya sidang jemaat. Sudah? Satu, dua, iya. Janganlah engkau menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Tema kita mengasihi, wujud mengasihi sesama sidang jemaat. Ya, kasih itu ajaran dari Tuhan kepada orang Kristen. Dari awal berdiri sampai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, dan kasih kepada lingkungan. Ya, kalau kasih kepada Allah itu sifatnya vertikal, tegak lurus. Ya. Lalu kasih kepada sesama dan lingkungan itu horizontal. Yang banyak dibahas itu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, tapi jarang kita mendengar kasih terhadap lingkungan. Maka nanti setelah kita membahas tentang kasih kepada sesama, akan berlanjut kepada kasih kepada lingkungan. Makhluk hidup yang ada di sekitar kita dan termasuk yang tidak hidup. Karena rupanya yang namanya alam atau lingkungan itu terkait juga dengan eksistensi kehidupan manusia. Kalau alamnya rusak, lingkungannya rusak, keadaan manusia juga terancam. Dan inilah yang tidak disadari oleh umat manusia, taunya hanya mengeksploitasi, taunya hanya memanfaatkan, taunya hanya memakai, mengambil, ya, tetapi tidak tahu menjaga. Dan kalau ini terus menerus dengan pemanasan global yang ada, akhirnya membuat semua makhluk hidup terancam. Tanpa terkecuali adalah manusia. Nah, kembali ke pokok bahasan kita sidang jemaat. Kasih kepada Tuhan itu harus selaras dengan kasih kita kepada sesama. Terkait relasi kita, hubungan kita dengan sesama kita. Gampang diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Sekalipun sulit dilakukan, kita harus terus berusaha. Itulah umat Tuhan yang sesungguhnya. Berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita ikuti, kita turuti dari waktu ke waktu, tanpa seharusnya melihat situasi kondisi yang ada, sidang jemaat. Jadi kalau orang Kristen umat Tuhan tidak memunculkan, tidak menampakkan kehidupan yang penuh kasih, itu diragukan kekristenannya, diragukan keimanannya kepada Tuhan. Ya, kita sadar kehidupan kita berproses. Berprosesnya bukan dari jelek ke jelek lagi gitu. Dari rusak ke rusak lagi. Tidak demikian. Kehidupan di dalam Tuhan Yesus dalam hal berproses itu dari yang tidak baik, dari yang rusak, jatuh bangun menuju ke arah yang lebih baik. Itu yang disebut segambar serupa dengan Kristus. Di mana karakter Kristus
melekat di dalam diri orang-orang percaya tanpa harus melihat dia jabatan apa di gereja dan berapa lama dia ada di gereja. Ya, siapapun tanpa punya jabatan di gereja, ya, apakah dia hanya jemaat biasa tanpa menduduki jabatan-jabatan tertentu di gereja, sama tuntutannya dengan orang yang jadi ketua sinode, pengurus sinode, pengurus gereja lokal. Tidak ada yang lebih ringan atau yang tidak ada yang lebih berat. Semua kita berat untuk menjalankan perintah Tuhan. Makanya perintah Tuhan itu berulang-ulang dalam hal mengasihi ini. Dari perjanjian lama diulang lagi di perjanjian baru. Mau menunjukkan kepada kita bahwa betapa Tuhan itu serius. Supaya Bapak Ibu atau sidang jemaat atau umatnya melakukan apa yang dia inginkan. Amin. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, kita terus harus berusaha. Berusaha dan berusaha dalam mewujudkan kasih kepada sesama. Amin. Nah, yang pertama kalau kita perhatikan tadi di situ wujud kasih kepada sesama itu yakni untuk tidak membalas kejahatan itu. Kejahatan Bapak Ibu tidak usah diajarkan. Tidak usah dimentori. Manusia itu tahu dengan sendirinya untuk berbuat jahat. Karena hakikat manusia atau natur manusia telah jatuh ke dalam dosa dan menjadi manusia yang berdosa. Orang yang belum diselamatkan, orang yang belum percaya kepada Tuhan, mereka juga belajar sama seperti kita, belajar untuk tidak ada di dalam kejahatan. Tapi ada memang kelompok manusia yang mengajarkan orang untuk jahat, untuk berbuat jahat. Bahkan kejahatan dijadikan sebagai bagian untuk tetap eksis hidupnya. Kejahatan dianggap bagian dari bagaimana tidak hanya eksis, tapi juga menguntungkan. Bagaimana dengan kejahatan, dia untung, orang lain rugi, orang lain untung. Dengan kejahatan yang ada, dia disegani, dia dihormati, dia diberikan tempat dan memberi diri untuk di tempat-tempat tertentu. Yang jadi persoalan dan berat itu Bapak Ibu, dia jadi pemimpin itu. Kalau dia jadi pemimpin, karakternya karakter orang jahat, sifatnya sifat yang jahat, maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu mengalami penindasan itu. Mengalami ketidakdamaian, mengalami kerusakan dibuatnya karena dia orang jahat. Nah, pelaku-pelaku kejahatan ini Bapak Ibu ada di sekitar kita. Kita tidak menginginkan orang itu berbuat jahat terhadap kita. Tapi kita memang merasakan kejahatannya. Bisa jadi dia adalah saudara kita. Bisa jadi famili kita. Bisa jadi rekan sekerja kita. Mungkin dia tidak jahat menghabisi kita dalam pengertian membunuh kita. Tapi bisa jadi kejahatan dia itu adalah membuat Bapak Ibu dan saya menjadi tidak tenang. Karena dia merencanakan dan mewujudkan kejahatannya dan dia menikmati kejahatannya, sementara Bapak Ibu dan saya diminta untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dalam perjanjian lama, ya, gigi ganti gigi. Artinya orang yang berbuat jahat harus dibalas
kejahatannya itu. Supaya dia jerak. Supaya dia tidak main-main. Supaya dia berhitung kalau mau buat kejahatan terhadap kita. Tapi tidak demikian yang diajarkan oleh Tuhan, oleh Kristus. Amin. Kejahatan tidak boleh dibalas kejahatan. Kasih itu, Bapak Ibu, untuk kebanyakan orang dinyatakan itu adalah sebuah kelemahan. Saya ulang ya, kasih dianggap sebuah kelemahan. Bahkan dianggap sebuah kebodohan. Orang-orang bodoh, orang-orang yang mengasihi, karena tahu orang itu jahat, tahu orang itu merusak, tahu orang itu merugikan. Tapi Bapak Ibu dan saya dituntut, jemaat Tuhan orang Kristen dituntut untuk tetap mengasihi, untuk tidak membalas kejahatannya. Sulit Bapak Ibu, ya, sangat sulit. Apalagi kejahatannya berulang-ulang dilakukan. Ya, dia menikmati, kitanya yang susah dibuatnya. Tapi hari ini Bapak Ibu, tidak mudah memang untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi harus diusahakan Bapak Ibu. Kita punya Tuhan. Kalau Dia yang memerintah, maka Dia yang akan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita kalau kita berusaha menekan untuk membalas. Supaya jangan terjadi pembalasan terhadap kejahatan. Kenapa Bapak Ibu terjadi perang dunia? Itu tidak hanya tentang terkait bagaimana merebut satu kawasan, tapi bagaimana membalas kejahatannya juga dengan kejahatan. Sekarang ini Bapak Ibu, kita nggak tahu suasana dunia hari-hari belakangan ini. Kalau tidak salah kemarin ya, Israel dengan Amerika bekerja sama mengebom Iran itu, menyerang Iran. Kita nggak tahu seperti apa nanti. Saya tidak mengikuti lagi, akan ada pembalasan dari Iran. Dan banyak orang mengatakan akan terjadi perang dunia ketiga. Ya, kalau saya melihat Bapak Ibu, kenapa Israel dan Amerika melakukan serangan seperti itu? Karena faktornya adalah selama 40 tahunan lebih katanya Iran itu terus menggerogoti Amerika dan Israel. Berarti merasa ada dijahati begitu. Tapi dibalas dengan serangan. Kejahatan dengan kejahatan. Maka akan menghasilkan kehancuran Bapak Ibu. Bagus itu peribahasa orang Indonesia, orang kita. Menang jadi arang, kalah jadi abu, kan gitu ya. Artinya sama-sama nggak berguna. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari belakangan ini merasakan, mengalami perlakuan jahat dari orang, kita tidak usah membalas. Belajar untuk berbuat baik. Mengabaikan kejahatannya. Jangan fokus kepada kejahatannya. Tapi fokus kepada Tuhan yang akan memberkati kita kalau kita dijahati. Amin. Kalau kita dijahati, fokus saja kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan umatnya diperlakukan dengan cara-cara jahat.
Ya, kita nggak usah takut, kita nggak usah membalas. Kelihatannya kita lemah, kelihatannya Bapak Ibu dan saya berada di pihak yang kalah. Tapi kalau Tuhan ada di samping kita, Dia yang akan membela kita. Amin. Jadi jangan pedulikan kejahatannya, tapi pedulilah kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk tetap mengasihinya. Gampang diucapkan, sulit dilakukan, tapi kita mau belajar, berusaha bersama-sama mewujudkan bagaimana kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Itu tatanan, tadi saya contohkan tatanan pemimpin-pemimpin dunia. Realita kenyataan sehari-hari. Banyak sekali istri dikhianati oleh suaminya. Ya, kita mendengar cerita itu. Dikhianati, pengkhianatan yang terbesar. Karena akan sehidup semati. Ya, tapi taunya dia berkhianat. Pulang-pulang ada yang baca yang ingat dipotong pakai cutter itu, Bapak Ibu. Akhirnya masuk penjara. Ada lagi yang diganggu istrinya, digoda istrinya. Jahat memang yang menggoda itu. Tapi sama jahatnya dengan orang yang membunuh. Membunuh orang yang menggoda istrinya, Bapak Ibu. Terjadi tawuran. Tidak hanya sebatas menyalurkan hobi oleh beberapa kelompok orang gitu. Sosok-sosok tertentu yang senang dengan adanya kerusuhan. Tapi itu juga terjadi karena pembalasan. Di sana buat jahat, di sini harus membalas kejahatan. Gang sana, bagian seberang jalan sana, dan sebagainya. Itu yang terjadi di Jakarta. Saling menyerang. Terjadilah tawuran. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Merasa jagoan. Seolah-olah nyawa itu bisa hidup lagi, bisa tergantikan. Padahal kalau udah mati, kalau udah cacat, sangat sulit sekali untuk pulih atau tidak akan mungkin bangkit. Jadi bersabarlah kita. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita harus saling mengingatkan satu terhadap yang lain. Amin. Berbagi cerita, gak apa-apa. Panas hati, bagi cerita ke kawan. Oh saya begini-begini. Gak apa-apa. Saya ini orang panasan sebenarnya Bapak Ibu. Serius. Saya ini orang panasan, gampang sekali naik darah. Tapi Tuhan proses sedemikian rupa. Kalau nggak mampu-mampu menguasai diri dengan pertolongan Roh Kudus, kacau juga hidup saya ini sebenarnya Bapak Ibu. Tampangnya memang tampang yang kalem gitu ya Pak Tony ya. Kayaknya nggak sangar gitu. Ya biarpun ada kumis begini kayaknya nggak sangar. Tapi gampang panas. Kemarin kita di daerah Mangga Besar itu kan tronton tinggi. Kita lagi sedang berusaha nurunin anak-anak supaya tidak terpeleset dari atas ke bawah, turun ke bawah karena tinggi itu. Kalau tentara polisi naik udah biasa. Tapi kan kalau murid atau kita itu nggak biasa naik yang begitu. Ada anak satu terpeleset itu. Tapi karena kita pegangi, jadi nggak celaka, nggak cedera. Ada sampah yang diturunkan dari mobil itu. Dia langsung bilang, sampahnya buang di sana. Coba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu digitukan gimana? Waduh. Saya bilang, Pak,
Ini masih nurunin orang ini. Saya juga tahu. Kita akan buang ke sana. Jangan begitu, Pak. Saya kasih bahasa seperti itu. Gak tenang. Tapi syukurnya dia juga gak marah itu. Mungkin dia tahu salah. Coba kalau dia marah, ribut, rame, ditonton sama anak-anak dan sama orang tua dan pengguna jalan. Hati boleh panas, kepala boleh panas katanya, hati tetap dingin. Tapi orang-orang yang gak mampu menguasai diri, Bapak Ibu, saya yakin akan yang kecil ini, perkara kecil ini, tapi karena sama-sama jahat pikirannya, tindakannya akan menghasilkan perbuatan jahat. Suami istri juga begitu, Bapak Ibu. Ya. Orang tua anak juga begitu. Belakangan ini anak ada menganggap orang tuanya jahat terhadap dirinya itu. Ya. Gak dibelikan handphone, orang tua dibilang jahat. Gak dibelikan pulsa, orang tua dibilang jahat. Ya. Apalagi gak dikasih warisan atau belum dibagi warisannya, orang tua dibilang jahat. Tapi kalau seandainya orang tuanya benar-benar mau membalas omongannya dikatakan jahat, bisa enggak? Bisa saja Bapak Ibu. Tapi orang tua enggak lakukan itu. Karena orang tua tidak melakukan. Di situ ada damai sejahtera. Lebih banyak ruginya kalau kita membalas kejahatan orang daripada untungnya. Bisa saja puas melampiaskan emosi dan amarah yang ada. Tapi jangka panjang banyak yang harus dia tanggung. Maka sebelum melakukan sesuatu terkait dengan mau membalas kejahatan orang, katakanlah seperti itu, kalau ada, pikirkan baik. Apalagi kita sebagai suami, kita sebagai istri. Kalau kita sebagai suami, ada anak-anak kita itu. Ada istri kita. Ada orang yang senantiasa mengharapkan kehadiran kita. Kan segala sesuatu harus dipikir ulang. Amin. Kalau mau jalan pintas, kalau mau melampiaskan emosi, wah, Bapak Ibu, dunia ini udah nggak akan pernah berlaku hukumnya lagi itu. Ya, maka ada orang di negara-negara tertentu, Bapak Ibu boleh searching ya istilahnya itu di Google, lewat YouTube, negara mana saja yang penuh banyak kejahatannya itu, penuh dengan kejahatan, banyak kejahatan. Karena kejahatan dibalas dengan kejahatan, penjara penuh, banyak orang yang mati dan cedera. Nah, kita berdoa sekali lagi, biarlah diri kita sebagai anak Tuhan jangan pernah untuk membalas kejahatan. Amin. Biarlah itu urusan Tuhan dengan yang bersangkutan. Kita dirugikan, nama baik kita tercemar, ya, dan lain sebagainya. Gak pernah baik dia terhadap kita, biarkan aja Bapak Ibu. Seperti yang diajarkan oleh Paulus dalam kitab Roma. Semampu mungkin, sebisa mungkin, tetaplah menanam, menabur kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wujud daripada kasih kepada sesama itu yaitu untuk tidak dendam. Apa itu dendam Bapak Ibu? Ada yang bisa memberi definisi?
Apa itu dendam? Dendam itu apa, Bu Ros? Menyimpan kesalahan orang lain. Orang buat salah, kita simpan gitu ya. Di dalam hati kita, dan itu akan keluar lewat ekspresi kita. Ada lagi? Atau ini kan definisi, udah bagus apa yang disampaikan oleh Bu Ros tadi. Contoh orang yang dendam itu seperti apa sih? Greget, emosi. Tindakannya apa? Bisa dibantu yang lainnya lagi? Sekali waktu, tunggu waktunya, saya juga akan bertindak. Kira-kira begitu ya, Bu Ros ya. Bapak Ibu, setiap manusia tanpa terkecuali, orang gereja, orang Kristen, tanpa terkecuali saya katakan, bibit akar untuk dendam itu ada. Dendam kepada seseorang itu ada, dendam kepada sekelompok orang itu ada. Apalagi Bapak Ibu, dia udah melakukan sesuatu yang kurang baik, yang kurang pantas terhadap diri kita. Sakit hati. Benar Bapak Ibu? Bibit-bibit yang ada itulah sebagaimana firman Tuhan katakan hari ini. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Termasuk saya Bapak Ibu. Saya juga berproses. Saya bukan manusia yang yang unggul. Saya belum menjadi manusia yang baik. Saya masih ada di dunia ini. Saya mau dan terus berusaha untuk tidak memelihara dendam. Ya. Tapi kan paparan udah mengajar. Dan mengajari sidang jemaat. Kita ini manusia Bapak Ibu. Saya jujur katakan kepada kita. Saya juga masih belajar. Mari kita sama-sama belajar. Untuk tidak dendam sama orang. Amin. Saya naikin sedikit tingkatnya. Apa bedanya dendam dengan menghindar? Apakah menghindar itu bagian dari dendam? Atau tidak? Nah itu kan butuh definisi juga kan? Menghindar itu bagian dari dendam atau bagian strategi supaya tidak konflik lebih berkepanjangan? Tergantung juga dia punya definisi. Menghindar itu kan untuk kebaikan kalau bahasa umumnya. Kalau menghindar, terima kasih Pak Randy. Kalau menghindar karena disertai dengan dendam, itu yang salah Bapak Ibu. Tapi kalau menghindar supaya yang bersangkutan sekali waktu dia sadar, dia bertobat, mengarah ke sana, saya pikir itu sesuatu yang sah-sah saja ya Bapak Ibu. Daripada kita harus ada di situ, bersama dia di situ, dia orang yang belum sadar dan belum bertobat dengan keadaannya. Bukankah itu akan membuat Bapak Ibu 2-3 kali luka lagi? Ini akan jadi perdebatan memang ini. Ya, ini perlu kajian yang mendalam. Tapi yang jelas Bapak Ibu, motif kita harus kita jaga dulu ini. Tahu motifnya itu apa?
Saya pernah Bapak Ibu, benar-benar sakit hati. Saya udah pernah sampaikan di sini. Saya benar-benar terluka. Ada satu peristiwa yang membuat saya terluka. Saya sama sekali Bapak Ibu, kalau ada yang bersangkutan, saya menghindar, benar-benar menghindar. Dia coba mendekat, saya menjauh. Dia coba ajak bicara, saya sekelas mungkin, secepat mungkin untuk tidak bicara. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Saya dendam. Gara-gara dia, saya seperti ini. Aduh Bapak Ibu, pengalaman yang pahit. Ya. Ada banyak peristiwa lagi yang menyakitkan sebenarnya dari kehidupan saya. Tapi saya harus berproses. Saya harus bisa mengobati diri saya sendiri itu. Ya. Saya kurang tahu dengan Bapak Ibu. Dendam itu bisa buat damai atau tidak itu Bapak Ibu. Menurut saya, dendam itu merusak diri kita. Selain merusak relasi kita, tapi merusak diri kita. Kita menghindar asal kita tidak disertai dengan dendam itu. Kita menghindar hanya untuk tidak memperparah suasana itu. Ingat cerita ini tadi Bapak Ibu. Saya nggak pernah berani khotbah tentang pengampunan di sini. Saya nggak pernah khotbah. Kalau udah mau khotbahkan pengampunan, saya minta orang lain untuk khotbah di gereja kita itu. Bapak Ibu, itu dosa terbesar saya itu. Ya, menaruh dendam. Belakangan kita masih bisa komunikasi. Ya, tapi hubungan tidak sebaik dulu. Karena gak ada perubahan. Daripada kita terluka dan sakit untuk kedua kali, ya biasa-biasa sajalah. Ya kurang bisa untuk diperbaiki. Ya kita udah berusaha. Bapak Ibu, membangun relasi, menjaga relasi, itu tidak mudah. Termasuk dengan saudara kita. Saudara inti kita, kakak adik. Yang dilahirkan dari satu rahim yang sama. Dikandung maksud saya. Dari rahim yang sama. Gak mudah. Kata-katanya, perlakuannya, tindakannya, itu merugikan kita. Yang tahu itu Bapak Ibu. Siapa? Kapan? Di mana? Ya, belajar untuk ngampuni. Amin. Untuk tidak dendam. Saya bergumul. Satu lagi yang saya gumuli ini Bapak Ibu. Pergumulan ini berat. Jangan-jangan darah tinggi saya itu kambuh gara-gara itu gitu. Ya. Saya bergumul. Saya nggak dendam Bapak Ibu, enggak. Tapi saya bergumul bagaimana ini supaya ada pemulihan di sana. Tentu ini di batas kemampuan saya.
Bisa jadi juga di batas kemampuan Bapak Ibu. Tapi kita tidak boleh menyerah. Amin. Kita harus berusaha. Tuhan, mampukan saya untuk tidak dendam kepadanya. Mampukan saya untuk tetap berbuat baik kepadanya. Mampukan saya sekali waktu kita bisa melakukan sesuatu yang pernah dilakukan bersama-sama lagi. Kan begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat tidak ada perubahan, malah makan menjadi-jadi, kita bukan dendam. Tapi saya pikir menghindar itu juga sekali lagi penting. Amin. Ya, bukan saya mengajarkan di sini untuk kita melakukan hal yang seperti itu Bapak Ibu, menghindar ya. Menghindar yang pengertian, ya daripada konflik lagi. Ini bisa dikaji. Bisa saja apa yang saya katakan ini salah Bapak Ibu. Tapi ada pertimbangan khusus. Kenapa saya harus mengatakan seperti ini. Yang penting tadi jangan kita dendam. Orang dendam itu biasanya pertama penuh amarah dia. Orang dendam itu selalu menginginkan kecelakaan atau musibah orang itu. Ya, itu selalu begitu tuh. Wah, udah mudahan dia, rasakan dia, dan omongannya selalu jelek. Itu ciri-ciri orang yang dendam, Bapak Ibu. Ya, kalau ada di antara kita berusaha untuk tidak menyimpan dendam. Bapak Ibu, kami punya hewan peliharaan itu. Udah terlanjur sayang. Mau dikembalikan semua udah terlanjur sayang itu. Susah. Lili dan Lala itu. Anjing kesayangan. Ya. Makanannya baru. Tapi makanan yang baru ini seringkali juga nggak dimakan. Lalu busuk Bapak Ibu. Kalau udah busuk mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Gak mungkin terus dibiarkan di situ Bapak Ibu. Itu harus dibuang. Kadang saya yang buang itu. Airnya juga lama-lama gak dibuang. Bau. Buang juga. Ganti yang baru. Dendam itu sama seperti itu Bapak Ibu. Kalau dendam itu terus ada di dalam diri kita, itu akan merusak diri kita. Yang ketiga, kasih itu menginginkan kebaikan orang lain. Sama seperti kebaikan yang ingin kita rasakan. Amin. Di ayat 18 tadi dikatakan, coba kita ulang sama-sama. Ini penutup. Janganlah engkau menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kebaikan? Kita menginginkan kebaikan pada diri kita. Itu juga yang boleh terjadi kepada orang lain. Amin. Kalau orang lain merasa dirugikan, ya, dia cerita dia dirugikan, kita mendengar dia dirugikan, kita juga berempati. Orang lain dihina dan terhinakan, kita juga merasakan dan kita ikut ambil bagian. Berempati, bersimpati terhadapnya. Karena kita tidak mau sama sekali dirugikan. Kita tidak mau sama sekali dihinakan. Maka pada saat kita tidak mau
dihinakan, dirugikan, maka hal yang sama kita harus berlakukan kepada orang lain. Amin. Itu namanya kasih, mengasihi sesama, diwujudkan dengan tadi, mengukur diri kita dengan ukuran orang lain. Jangan kita hanya mau dengan keinginan kita saja. Ya. Apalagi kalau keinginan itu keinginan yang salah. Jadi bagian yang ketiga ini Bapak Ibu dan saya sekali lagi harus belajar menakar, mengukur, membuat standar berdasarkan apa yang Tuhan buat. Amin. Kalau kita tidak mau dilukai, jangan melukai orang lain, itu maksudnya. Kalau kita ingin lebih baik, maka kita berharap orang lain juga ingin sama baiknya dengan kita. Orang lain kita diberkati, kita berharap juga orang lain diberkati sama seperti kita. Amin. Itulah kasih. Jadi ada 3 hal wujud kasih yang saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama apa tadi? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, jangan dendam. Yang ketiga, teruslah berbuat baik kepada orang lain. Karena apa? Karena kita menginginkan apa yang baik pada kita itu juga terjadi kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Pegang Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Kita berdoa. Kami bersyukur kami dipilih oleh Tuhan. Kami bersyukur ada jaminan kemenangan dalam setiap kehidupan kami di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dari waktu ke waktu kami dapat percaya kepada Tuhan. Dan biarlah demikian untuk seterusnya. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Karena hamba berdoa, baik jemaatmu yang hadir maupun yang tidak, boleh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tidak beralih ke lain hati. Apapun yang terjadi sekali Yesus tetap Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada jaminan kemenangan. Tidak ada jaminan keselamatan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan atau Alkitab. Hamba berdoa selaku hamba Tuhan, karuniakan kesehatan kepada setiap kami. Baik kami orang dewasa yang berusia lanjut maupun anak-anak. Kami terus ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam kasih sayang Tuhan. Dengan kesehatan yang prima, kami dapat melakukan banyak hal. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh sidang jemaat-Mu. Kami mohon balas kasihan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Apa yang dibuat boleh berhasil. Apa yang dikerjakan tidak sia-sia. Dalam nama Yesus, keadaan sidang jemaat-Mu semakin hari semakin baik. Dalam nama Tuhan Yesus, iman jemaat-Mu juga semakin hari semakin meningkat. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka berani mendemonstrasikan kuasa-Mu di tengah-tengah pergumulan yang ada. Terima kasih untuk pengalaman iman yang Tuhan nyatakan kepada tiap-tiap jemaat-Mu. Dengan pengalaman itu, jemaat-Mu melihat, mengetahui bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Allah kami yang tetap hadir dalam kehidupan ini. Bapa, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan berat. Hiburkan Tuhan, kuatkan Tuhan, dan beri kemenangan di dalam nama Yesus. Sekali waktu mereka bersaksi di tempat ini, mereka bisa menyelesaikan karena Yesus. Kami berdoa untuk rumah tangga kami masing-masing. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Padamkan, matikan api panas si jahat yang diarahkan kepada kami, kepada anak-anak kami. Dalam nama Yesus, kami aman, terkendali oleh Tuhan.
Kami berdoa untuk masa depan anak-anak kami. Dibuat Tuhanlah berhasil. Sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janji itu berlaku untuk anak-anak kami di sini. Karena mereka ada di dalam Yesus Kristus. Mereka boleh menjadi anak yang unggul. Menjadi anak yang memberkati dan diberkati. Tidak diremehkan dan disepelekan. Dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sekolah, yang belajar, bagi anak-anak kami yang kuliah, Tuhan cukupkan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon kasih karunia Tuhan, hikmat dari Tuhan, turun atas presiden kami, turun atas para menteri Tuhan. Hikmat bijaksana itu ada kepada anggota DPR RI, kepada Panglima ABRI dengan jajarannya, kepada Kapolri dengan jajarannya, MA, MK, dan bahkan Tuhan untuk KPK, Densus 88. Kami berdoa untuk gubernur, untuk bupati, wali kota, untuk camat, untuk lurah, bahkan untuk kepala desa. Kami mohon supaya pejabat pemerintah kami dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Mereka mau membangun dengan sungguh-sungguh bangsa ini. Jauh dari korupsi, jauh mengambil uang yang bukan miliknya dalam nama Yesus. Supaya mereka menggunakan jabatan yang ada untuk kebaikan bangsa dan negara, kebaikan masyarakat atau penduduk yang dipimpinnya. Kami ingin melihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih bermartabat. Kami rindu bangsa ini tidak diremehkan, tidak direndahkan, tidak menjadi budak bagi bangsa lain. Dalam nama Yesus, supaya kekayaan alam yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa ini dikelola dengan baik, dikelola dengan benar. Ampuni pemimpin-pemimpin kami, sekiranya mereka salah arah, salah jalan. Dalam nama Yesus, Indonesia tetap dalam kendali-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih sayang-Mu ada untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Sertai kami, sertai keluarga kami, sertai seluruh sidang jemaat. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.